Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Wow, apa yang terjadi ke cryptocurrency, teman-teman? Kita melihat koreksi yang sangat tajam terjadi ke Bitcoin, apalagi di altcoin. Saya doakan semoga tidak ada dari teman-teman yang terliquid hari ini, dan kalau ada, kalian feel free untuk memberikan cerita kalian, membagikan cerita kalian di kolom komentar. Ya, di sini kita saling menguatkan lah gitu ya. Tapi saya sangat tidak mengharapkan kalau ada yang liquid hari ini. Dan saya tahu keadaan market hari ini terlihat sangat-sangat menakutkan gitu ya. Tapi tujuan saya membuat video hari ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjelaskan teman-teman apa yang kira-kira sedang terjadi, apa penyebabnya yang membuat kemudian market crypto kembali mendapatkan pullback yang sangat dalam, diikuti juga kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu mengalami penurunan 5,18%. Sedangkan untuk top 10 coin sendiri itu juga semuanya mengalami penurunan ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5 atau bahkan 6% penurunannya. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, untuk teman-teman yang tidak tahu, tadi dini hari itu kita mendapatkan ada beberapa event yang sangat penting secara sekaligus, yaitu adalah FOMC Economic Projections, FOMC Statement, Fed Interest Rate Decision, dan juga FOMC Press Conference. Nah, kebanyakan dari kalian mungkin merasa bahwa penurunan yang terlihat di kripto dan juga di pasar saham dan juga di gold itu mungkin dikarenakan penurunan suku bunga yang dilakukan oleh Fed. Gitu kan, karena itu yang mungkin sebagian besar orang tangkap gitu ya, bahwa pergerakan volatil itu diakibatkan oleh Fed Interest Rate Decision. Tetapi menurut saya jawabannya tidak seperti itu, teman-teman. Fed melakukan penurunan suku bunga sebesar 25 basis point atau 0,25%. Itu sudah sesuai dengan ekspektasi pasar. Kalau kalian lihat di sini, forecast-nya memang The Fed bakalan melakukan penurunan suku bunga 0,25%. Forecast-nya di 4,5 dari yang awalnya 4,75%. Tapi yang kemudian menyebabkan market mendapatkan koreksi yang sangat dalam itu adalah dari FOMC Economic Projections dan juga FOMC Press Conference. Nah, sebelum kita membahas lebih detail tentang kedua hal tersebut, teman-teman, perlu saya ingatkan bahwa nanti malam kita juga kembali akan mendapatkan data yang cukup penting, yaitu adalah Continuing Jobless Claim, Core PCE Prices, GDP, Initial Jobs Claim, dan beberapa lainnya yang juga masih terkategori High Impact. So, nanti malam kita kemungkinan masih akan melihat volatility terjadi di market, dan kemungkinan besar saya bakalan melakukan live streaming di channel Altcoin Indonesia. Jadi pastikan kalian sudah subscribe ke channel itu dan juga ikuti nanti kita mantau bareng, diskusi bareng kira-kira apa yang sedang terjadi di market. Oke, melanjutkan yang tadi, teman-teman. Kenapa menurut saya ini bukan persoalan The Fed melakukan penurunan suku bunga 25 basis point? Karena itu sudah sesuai dengan ekspektasi, teman-teman. So, tidak ada yang baru di hal tersebut. Tetapi yang kemudian membuat market sepertinya panik gitu ya, itu adalah dari salah satunya FOMC Economic Projections. Jadi mereka ini memberikan proyeksi tentang bagaimana gambaran perekonomian Amerika Serikat di beberapa tahun ke depan. Dan kalau kalian perhatikan, itu biasanya mereka lakukan di setiap kuartal, teman-teman. Terakhir kali mereka memberikan projections itu di bulan September. Oke. Dan kita sekarang sudah di Desember, akhir kuartal 4, dan mereka lagi-lagi memberikan proyeksinya untuk beberapa tahun ke depan. Nah, kemudian yang membuat market sedikit panik adalah mungkin yang utamanya ya, teman-teman, itu adalah soal Federal Funds Rate. Jadi kalau misalnya kita lihat di proyeksi mereka di bulan September, ini proyeksi yang dibuat oleh Fed ya, teman-teman, bukan saya yang buat atau bukan para influencer atau siapapun yang buat, tapi ini dari The Fed langsung. Jadi para member FOMC itu memberikan semacam proyeksi, ya kan? Di bulan September, proyeksi mereka di tahun 2025, Federal Funds Rate itu bakalan ada di angka 3,4%.
Jadi ada ekspektasi bahwa di tahun 2025 bakalan terdapat 4 atau 5 rate cuts lagi yang bakalan dilakukan. Tetapi teman-teman, tadi dini hari terjadi perubahan yang sangat drastis dari proyeksi Federal Funds Rate dari 3,4% menjadi 3,9%. Ini berarti kita tidak akan melihat penurunan suku bunga sebanyak yang diperkirakan. Dan inilah yang saya sampaikan di video terakhir, teman-teman, dan juga di live streaming saya sampaikan. Jika kita melihat kakek Powell yang cenderung hawkish dan memberikan indikasi bahwa mereka sudah melihat gitu ya, ada semacam indikasi bahwa inflasi berpotensi mengalami rebound dan mereka mungkin akan mengurangi kecepatan mereka untuk melakukan pemotongan suku bunga, maka kita kemungkinan bisa mendapatkan selling pressure di market. Dan itulah yang persis terjadi, teman-teman. Bahkan, kalau kalian lihat proyeksi dari The Fed sendiri untuk data inflasi di tahun 2025, itu sekarang juga mengalami revisi yang sangat signifikan. Core PCE yang awalnya di September diproyeksikan bakalan hit ke angka 2,2% di tahun 2025, sekarang menjadi 2,5%. Hal yang sama juga kita lihat di PCE inflation. Awalnya proyeksi di bulan September itu kita bakalan hit di angka 2,1% untuk tahun 2025. Tetapi sekarang direvisi menjadi 2,5%. Apa yang terjadi, teman-teman? Berarti sekarang The Fed sudah menyadari bahwa ada potensi inflasi bakalan kembali mendapatkan rebound, teman-teman. Oke. Dengan adanya hal itulah, mereka memutuskan untuk juga memberikan proyeksi bahwa tahun depan sepertinya tidak akan terlalu banyak rate cuts yang terjadi. Nah, dengan dua kombinasi hal tersebut, teman-teman, itu membuat market langsung panik. Kita melihat sell-off gila-gilaan terjadi di pasar saham Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa pasar saham Amerika Serikat dan juga Bitcoin itu biasa pergerakannya selaras. Atau korelasinya itu positif. Sehingga ketika terjadi dump yang signifikan di S&P 500, Bitcoin juga ikutan. Kita melihat Bitcoin drop dari kurang lebih 104.000 bahkan sampai di bawah 100.000 tadi sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit rebound. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita bakalan bahas dari segi chart. Tapi di sisi yang lain, teman-teman, ini saya nggak tahu apakah datanya delay atau bagaimana. Apakah kita ngelaporkan data 2 hari sebelumnya atau gimana ya? Kalau misalnya data terbaru menunjukkan bahwa rupanya BlackRock itu masih melakukan pembelian loh. Oke? Sampai dengan hari ini, kalau misalnya kalian perhatikan, data terbaru menunjukkan BlackRock masih mendapatkan inflow sebesar 356 juta dolar. Dan spot Ethereum ETF juga mendapatkan inflow sebesar 80 juta dolar, teman-teman. So, untuk sementara, sebenarnya kita melihat dari segi demand untuk Bitcoin itu sama sekali belum bergeming. Kita masih melihat ada demand yang masif untuk Bitcoin. Dan perlu kalian tahu, teman-teman, apa yang terjadi tadi dini hari, apa yang dilakukan oleh The Fed, itu tidak akan berpengaruh secara langsung terhadap fundamental Bitcoin. Ya oke lah, harganya bakalan bisa fluktuatif, tapi in the long term, sebenarnya tidak ada yang berubah. Kita masih akan melihat nanti Donald Trump menjadi presiden yang pro terhadap cryptocurrency. Ketua SEC yang juga sepertinya pro terhadap cryptocurrency. Kita mulai melihat banyak state di Amerika Serikat itu mengajukan proposal untuk membuat Bitcoin sebagai salah satu strategic reserve. Kita juga melihat berbagai negara lainnya mulai start untuk memikirkan melakukan hal yang sama. Ada juga beberapa perusahaan besar yang juga sudah start melakukan akumulasi Bitcoin, dan ada juga beberapa yang masih berpikiran. Memang ada beberapa yang menolak, tapi sudah mulai banyak yang berpikiran untuk menjadikan Bitcoin sebagai salah satu aset diversifikasi mereka. Semua itu masih terus terjadi, teman-teman. So, kalau misalnya koreksi yang kita lihat hari ini mengejutkan kalian, lalu membuat kalian takut untuk invest di Bitcoin terutama, ya berarti mungkin kalian belajarnya kurang dalam gitu. Ini bukan hanya persoalan supply dan demand lagi yang terjadi sehari-hari, teman-teman. Ya, memang itu salah satu tentunya variabel ya, yang menentukan seberapa tinggi nanti harga Bitcoin bakalan naik. Tapi di sisi yang lain, kalian harus tahu yang terjadi di belakang layar itu apa aja gitu.
Dan yang bakalan terjadi berikutnya apa? Nah, semua yang tadi saya sebutkan itu masih akan terus berlanjut, teman-teman. Kemungkinan masih akan banyak negara yang nanti start untuk menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve, apalagi diawali oleh Amerika Serikat yang melakukan hal tersebut. Belum lagi perusahaan-perusahaan di dunia yang menurut saya nanti akan semakin banyak juga melakukan pembelian Bitcoin sebagai salah satu aset mereka lah gitu ya. Dan juga tentunya para whales di luar sana yang sampai dengan detik ini sepertinya belum berniat untuk melakukan penjualan Bitcoin ya. Terbukti dari stok Bitcoin yang berada di dalam exchange yang belum mengalami kenaikan sama sekali, bahkan cenderung terus mengalami penurunan. So, secara fundamental harusnya tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi di Bitcoin, ya kan? Nah, tetapi teman-teman, hanya dengan adanya koreksi selama 24 jam terakhir ini, kita berhasil melihat ada lagi likuidasi yang angkanya tidak kecil. 809 juta dolar kembali terliquid, dengan total 84%-nya datang dari arah long. Tapi menariknya kali ini, teman-teman, yang terlikuidasi angkanya cukup banyak, yang paling banyak ya, itu bukan dari Bitcoin dan juga Ethereum, tapi yang lain-lain, sisanya, gitu ya. Altcoin mid cap, atau bahkan low cap, yang rata-rata juga mengalami koreksi yang sangat dalam. Dan kemudian kita menghasilkan likuidasi yang angkanya sangat besar, teman-teman. Nah, saya tidak capek-capeknya mengingatkan ke kalian. Dan ini juga salah satu alasan, teman-teman. Kenapa beberapa minggu terakhir, di setiap video, hampir di setiap video, saya sampaikan ke teman-teman semua untuk please, teman-teman, jangan menggunakan leverage ketika kalian trading dalam keadaan market yang volatile seperti ini. Itu hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan, terutama untuk teman-teman yang tidak mengerti dan tidak pernah memakai leverage. Kalian hampir pasti bakalan terliquid dan margin call. Jadi pastikan kalian main aja di spot. Kalaupun terpaksa menggunakan leverage, kalian harus sangat bijak menggunakan leverage-nya. Jangan sampai terlalu besar, 2-3x itu mungkin sudah maksimum. Dan itu pun kalian sudah harus hitung resikonya seberapa, apakah saya bisa tanggung resikonya. Kalau misalnya jawabannya tidak, please jangan kalian gunakan. Tidak lain dan tidak bukan tujuan saya mengingatkan kalian setiap hari akan hal ini adalah supaya kalian terhindar dari list orang-orang yang terliquid di sini. Dan saya tahu bahwa volatility yang kita lihat di market ini masih akan terus berlanjut, teman-teman. Belum akan berhenti hari ini. Jadi kalau misalnya kalian terus bandel gitu ya, kalian terus menggunakan leverage yang besar untuk trading, ya berarti itu bukan kesalahan siapa-siapa lagi, teman-teman. Ketika kalian margin call, ketika kalian loss sangat besar, itu kesalahan kalian pribadi. Dan saya pribadi merasa saya sudah mencoba sebisa mungkin untuk mencegah teman-teman semua menggunakan leverage dalam keadaan market seperti ini. Oke, teman-teman, kita langsung aja masuk ke chart. Apa yang sedang terjadi dalam 24 jam terakhir? Sebenarnya, teman-teman, menjelang kemarin kita mendapatkan FOMC pun, kita telah mendapatkan pullback yang lumayan dalam. Sebelum pada akhirnya, kita jebol di area di bawah 103.000, yang saya sampaikan di live streaming tadi malam, itu akan menjadi pertanda bahwa kemungkinan besar kita akan at least nge-retest lagi ke area lower trend line di sini, yang harusnya berada kurang lebih sedikit di bawah angka 100.000 dolar. Dan itu juga lah yang sudah persis terjadi, teman-teman. Nah, inilah juga kenapa beberapa video yang lalu, kalau teman-teman masih ingat, ketika harga Bitcoin masih kurang lebih di sekitaran area di sini, saya sampaikan pada saat itu, trade setup yang lebih make sense itu pada saat ini adalah untuk short daripada long. Dan validasi dari short tersebut bisa berupa beberapa hal. Antara teman-teman mungkin menganggap ini sebagai double top, dan breakdown di bawah double top tersebut menjadi validasi trade kalian, atau kalian masuk dari breakdown trendan ini dan memprotek diri kalian katakanlah di atas area ini. Kedua setup tersebut harusnya telah berhasil menghasilkan profit jika kalian berhasil masuk ke short. Baik hari ini atau tadi dini hari ya, atau kemarin. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk ke setup apapun gitu ya, kalian belum sempat manfaatkan shortnya, maka saya bisa pesankan mungkin sekarang sedikit telat untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena sekarang kita telah kembali ke area major support.
Major support dari mana? Major support dari area trendline di sini, teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan, area trendline ini selalu mendapatkan perhatian dan terjadi rebound yang sangat signifikan setiap kali kita menyentuh ke area tersebut. So, teman-teman, persis ketika kita menyentuh ke area ini, kita langsung kembali mendapatkan rebound. Tapi apakah ini berarti kita sudah pasti menyelesaikan koreksi kali ini dan akan langsung meroket ke atas? Jawaban dari saya ya belum tentu, teman-teman. Oke? Worst case scenario-nya adalah jika kita sampai berhasil untuk jebol di bawah area ini, teman-teman, itu akan menjadi worst case scenario. Karena bagi saya itu membuka peluang bagi Bitcoin untuk kembali mendapatkan koreksi lebih dalam, bahkan bisa sampai di bawah $90.000. Tapi bagi saya, teman-teman, ini sudah merupakan worst case scenario atau potensi skenario terburuk. Jika kita berhasil jebol di bawah area trend ini, maka kita harus bersiap Bitcoin bisa nyampe ke area 90 atau bahkan maksimum mungkin sekitaran $85.000. Tapi sementara kita berhasil untuk nge-maintain area ini, teman-teman, dan jika kita bisa melihat ada semacam reversal pattern yang tercipta dari sekitaran area ini, maka ada potensi bahwa kita telah menemukan bottom juga. Nah, untuk sementara, menurut saya masih terlalu prematur untuk menyatakan kita telah berhasil menemukan bottomnya, teman-teman. Walaupun ya sekarang kita mendapatkan ada bounce yang cukup decent, tapi saya rasa penurunannya masih akan berlanjut, teman-teman. Dan kita masih akan, kalaupun kita akan ketemu bottom di sini, kita masih akan mengalami semacam proses untuk mengalami penurunan momentum bearish, dan kemudian kita start membentuk reversal pattern. Jadi perlu proses, teman-teman. Contohnya seperti apa? Contohnya, kalau teman-teman mau lihat, itu seperti ini misalnya. Apakah ketika kita ketemu dengan bottom, kita langsung meroket ke atas? Jawabannya kan tidak. Kita perlu proses. Pelemahan momentum bearish, dan pembentukan apa? Reversal pattern. Kalau di sini berupa double bottom. Ya kan, ini bottom pertama, ini bottom keduanya. Nah, bottom sebelumnya juga sama. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, kita ketemu dengan bottomnya, tapi apakah langsung kita meroket ke atas? Tidak. Kita melakukan penurunan bearish momentum, dan ujung-ujungnya kita membentuk yang namanya inverse head and shoulder. Dari mana kok inverse head and shoulder-nya? Nah, kalau teman-teman yang tidak ketemu, ini saya perjelas nih. Ini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya, dan ini adalah right shoulder-nya. Neckline-nya kurang lebih di sekitaran area ini. Oke, nah jadi teman-teman, kalaupun kita ketemu dengan bottom di sekitaran area sekarang, kita masih sepertinya perlu proses untuk dapat kembali reverse ke atas. Nah, tentunya ini menjadi satu skenario yang paling ideal ya untuk teman-teman yang merupakan investor, bahwa kita telah ketemu dengan bottom di sini. Tapi kita sekali lagi tidak boleh menutup mata akan adanya potensi breakdown dari trendan ini dan membawa Bitcoin break di bawah 90.000. Atau at least kita nyentuh ke area 90 ribuan. Nah, itu yang harus saya ingatkan. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang sekarang sudah mengikuti apa yang saya sampaikan dan saya sarankan untuk tidak menggunakan leverage dan hanya fokus di spot, ya harusnya kalian tidak akan ada masalah ya kalau perlu untuk hold sedikit lebih lama gitu ya. Kita akan mengalami koreksi lebih dalam, tapi ujung-ujungnya sebenarnya tidak ada perubahan. Kita masih akan tetap melihat Bitcoin untuk bergerak ke high yang baru. Itu belum berubah, teman-teman. Saya tidak expect bahwa ini adalah cycle top. Jadi kalau pertanyaan yang muncul, apakah ini sudah cycle top? Menurut saya pribadi belum. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ini peluang untuk buy the dip? Kalau misalnya ceritanya untuk altcoin. Kalau menurut saya jawabannya iya. Dan sudah saya jelaskan itu di video Altcoin Indonesia yang baru saja saya upload. Jadi teman-teman perlu tahu ya, bahwa market dalam beberapa waktu terakhir, terutama 1-2 minggu terakhir, itu sepertinya telah berhasil untuk menakut-nakuti, gitu ya, menakut-nakuti para newbie yang baru masuk mungkin sekitaran 1-2 bulan terakhir. Ketika Bitcoin terus mengalami kenaikan seperti ini, diikuti altcoin yang juga rata-rata meroket, banyak sekali newbie yang masuk. Dan saya rasa dengan ada 2 flush out yang terjadi selama kurun waktu 2-3 minggu terakhir,
itu sudah berhasil untuk menakut-nakuti mereka. Dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat sehat untuk kita lihat terjadi. Oke, flush out yang kita sudah dapatkan, dan sekarang ini mungkin bisa membuat sebagian besar lainnya yang mungkin masih bertahan ketika flush out kemarin, sekarang totally give up. Ini terlihat dari kolom komentar sebenarnya, banyak di antara kalian yang mengatakan, kok saya punya akun kecil tapi loss-nya banyak banget kok. Saya sepertinya bakalan nyerah aja deh, sepertinya ini nggak cocok untuk saya, dan lain seterusnya. Itu menunjukkan ke saya bahwa market telah berhasil untuk memanipulasi para newbie tersebut untuk sekarang kembali keluar dari market. Dan para newbie tersebut ketika keluar dari market, harganya turun, yang serok siapa? Smart money lagi. Orang-orang yang mengetahui bahwa koreksi seperti ini adalah hal yang wajar, mereka justru dikasih kesempatan untuk bisa serok dengan harga lebih murah, dan ketika nanti harga kembali reverse dan break ke area all time high yang baru, guess what? Kira-kira apa yang bakalan terjadi lagi? Orang-orang yang mungkin hari ini keluar dari market, yang mengatakan bahwa, wah, altcoin udah nggak ada harapan, altcoin season itu batal, dan lain seterusnya, itu bakalan kembali lagi. Dan untuk mencuci piring lagi ketika orang-orang yang sudah beli di harga sekarang, nanti taking profit. Ingat kunci dasarnya teman-teman, buying low, selling high. Kalian harus masuk justru ketika ada koreksi, bukan ketika harga aset tersebut sedang meroket. Dan sekarang kalian dikasih kesempatan lagi untuk membeli dengan harga lebih murah. Nah, kalau kalian selalu takut untuk masuk ketika harganya lagi koreksi, sedangkan kalian menggebu-gebu dan FOMO ketika harganya lagi naik, ya sampai kapanpun kalian tidak akan bisa menerapkan prinsip yang sederhana itu, buying low, selling high. Kalian selalu terjebak untuk buying high dan selling low. Karena setiap kali ada koreksi sedikit, kalian panic selling. Setiap kali kita melihat ada kenaikan yang signifikan, kalian buru-buru masuk. Jadi please jangan lakukan hal tersebut. So intinya teman-teman, ekspektasi saya untuk short term adalah kita kemungkinan masih akan melihat Bitcoin start untuk oke lah, masih bisa merangkak sedikit naik ke atas, tapi pada akhirnya saya rasa kita akan kembali mendekati ke kurang lebih area 99 atau 98 ribu dolar. Baru pada saat itu kita akan kembali melihat bagaimana reaksi market, apakah sudah ada penurunan momentum bearish diikuti reversal pattern. Jika jawabannya iya, maka ada potensi bahwa at least kita telah ketemu dengan local bottom, dan kita bisa expect Bitcoin untuk setidaknya kembali nge-retest ke kurang lebih area 103 ribu dolar. Dan kalau itu berhasil kita breakout, maka kita bisa melihat Bitcoin bahkan kembali ke area upper trend line-nya ya. Yang sekarang kalau kita extend, harusnya sudah berada kurang lebih di sekitaran area 110 ribu dolar. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.